lagi ngombak lagi bersama teman-teman dari Ombak sama dari Coil. Kita bahas tentang musik industrial. Selamat malam, selamat malam. Om Shalom Leon. kok, Malam. Leon. Oh, Nih kenalin dulu nih teman-teman nih, ada di atas tuh ada Aga gitarisnya Oh Ombak. ya, agak. Oke. Apa kabar, halo, brother? Aga. Nah, Eri vokalisnya Ombak. Ada Rana tuh Ombak, cuman lagi gantian. Kalau kita cuma bisa berempat nih, Yon. Kita Yo. ngobrolin tentang industrial, musik industrial. Ya, Nah, Coil nih bisa dibilang sebagai band industrial atau enggak menurut lo? banyak orang bilang gitu sih. Kalau kita akhirnya sulit ya. Kita bilang musik rock, cuma orang pada bilangnya musik industrial semua. Jadi kita akhirnya nurut aja biar gampang. Jadi kalau Oh, orang gitu. bilang Coil musik industrial, ya kita okein aja karena memang mungkin karena orang lihat banyak elemen sampling gitu ya, jadi orang lebih ke arah industrial gitu. Boleh sharing sebenarnya pengaruhnya Coil tuh dari mana sih, brother? Kalau boleh sharing, maksudnya memang real. Kayaknya awal tuh sebenarnya nggak apa memang dari awal sudah industrial gitu? Apa memang ada pengaruh? Kayak pengaruh Inggrisnya juga kuat ya sebenarnya ya, Britnya ya. Sebenarnya karena kita di umuran segini, sebenarnya paling banyak ini musik dari tahun 80-an sih ya. Tahun 80-an, musik 80-an yang paling itu kan zaman-zaman kita SMP gitu ya, SMA. Jadi pengaruh musik yang paling tertanam tuh sebenarnya ya era 80-an sih. Mungkin sama dengan 70 akhir sama 80-an lah yang benar-benar melekat, karena itu pas kita zaman-zaman apa ya, ABG kali ya. Jadi pengaruh New Wave, kemudian sedikit pengaruh dari art rock juga, itu banyak mempengaruhi musik-musik si Coil gitu. Jadi perkembangannya kan mungkin 80 ke 90 ya, ada masuk pengaruh 90 juga. Cuman memang di anak-anak sih memang paling besar di era-era 80-an sih. Oke. Itu seperti apa tuh kalau boleh? Itu misalnya band-band kayak apa gitu? New Order Ya, atau apa? ya Duran-Duran, Pink Floyd, kemudian apa ya, AHA, kemudian masuk ke Motley Crue, ya band-band glam rock lah, banyak juga mempengaruhi si Coil gitu ya. Cuman akhirnya ya larinya kita ke mana ya? Mungkin orang bilang jadi band industrial, kita juga nggak tahu ya. Seiring jalan aja kita nerima influence baru, musik baru. Cuman lebih utama ke arah sana sih, 80s lah. 80s ya. Sedap. Pada zamannya soalnya Keren, ya. waktu itu ya. Umur-umuran kita nih ya. Apa? Iya. Pada zamannya SMP, ABG. Iya. Itu yang paling melekat, soalnya apa yang paling keinget ya pasti musik di umur-umuran segitulah, umur-umuran kita segitulah. SMP itu paling Iya. lagi senang-senangnya, lagi hot-hotnya gitu untuk mendengarkan sesuatu musik atau sesuatu yang baru gitu. Iya itu. Berarti ya antara ada kesamaan ini ya, influence dan teman-teman Coil awalnya ya. Kumpulnya tuh gimana sih awalnya, tahun berapa sih, Leon, bisa diceritain nggak kira-kira awalnya ketemuan gitu, gimana ceritanya?
Kita sebenarnya gara-gara di satu sekolahan sih bareng ya. Kita sekolah di Aloysius, cuma ya beda-beda angkatan gitu. Kalau saya bareng sama Doni, Otong satu angkatan di atas kita, kalau Adam lebih atas lagi. Jadi ngumpulnya kalau saya Doni Otong sih ya pas SMP SMA ya, karena saya main bareng mereka gitu. Tapi nggak main band juga, baru main band bahkan baru kalau pas udah beres SMA ya. Sebelumnya sih nggak main band, hanya main aja kita. Nggak pernah main musik juga. Paling karena Otong sama Doni koleksi kaset sama itunya banyak, jadi ya dengerin di rumah mereka gitu. Ya, kakak beradik ya, Otong sama Doni ya? Iya, Doni sama Otong kakak beradik gitu. Kemudian pas mereka sempat ke Inggris, terus pas pulang tuh banyak bawa koleksi CD banyak. Nah itu jadi kan kalau dulu mah nggak segampang sekarang ya. Kalau sekarang kita mau denger apa aja di Spotify bisa ya. Kalau dulu kan masih sulit. Benar. Nah, jadi kalau dulu ya CD, wah banyak nih CD-nya nih, macam-macam lagi, maksudnya dengan range musiknya yang luas gitu ya, dari apa aja ada gitu yang dia bawa, jadi banyak ngedengerin. Oh ini yang baru nih di sana, oh yang beken lagi ini di sini nih. Nah kayak gitulah. Jadi, referensi musiknya makin bertambah sebenarnya itu. Nah, ya. Emang banyak kan dulu emang dari luar ini ya. Influence emang dari kaset-kaset atau CD yang dibawa dari luar. Teman-teman juga seperti itu. Ini ada yang nanya nih, DS Gil. Third installment kapan, Bang Leon? Third installment lagi dikerjain, mungkin beres 2 bulan lagi lah. Recording di studio gitu ya, satu-satu ngisi gitu ya, berarti ya brother ya? Recording di rumah Otong, kita di rumah Otong di sana. Oke. Ya mungkin ada paling kita punya materi dasar, misalnya materi dasar Doni yang buat, kemudian ya ada kita isi kita kayak gitu. Tapi semuanya dikerjain 90% tuh di studionya yang ada di rumah Otong. Home studio aja. Home studio aja. Home recording ya. Ya. Dari dulu tuh katanya. Gue dengarnya dari album awal malah. Kalau album awal kita ngerjain awalnya di rumah, masih di rumah saya waktu itu ngerjain, kemudian tapi akhirnya kita masuk studio tuh buat yang album pertama. Kemudian pas album kedua kita ngerjain di rumah juga. Album Blacklight juga ya emang selalu akhirnya di rumah sih, karena begitu kita masuk ke era album kedua Megaloblast itu udah masuk teknologi komputer untuk merekam gitu. Jadi karena kita udah nggak punya label juga, maksudnya untuk nyewa studio ini kan biaya mahal ya, akhirnya kita memaksa untuk bisa memakai teknologi udah aja komputer lah, itu juga komputer seadanya sih, tapi ya akhirnya bisa juga dikerjain. Kalau album awal nih yang ini ya? Ya itu album awal. Kan? Ya itu album awal. Album itu, pertama itu. Album pertama ya. Emang cuma rilis kaset waktu itu di Polygram ini ya. Nggak ada belum program ya. Program, sorry. Program. Ya. Bisa ketemu sama program records nih, gimana ceritanya? Apa cuma distribusi atau apa? Nggak, sebenarnya waktu kita udah ngerjain si album, jadi itu sebenarnya lagunya tuh udah beres. Udah beres, kita
kita pakai biaya sendiri untuk masuk studio, kita merekam. Cuma masih, kalau nggak salah itu masih dalam bahasa Inggris semua ya liriknya. Kemudian kita ketemu sama Adam. Adam waktu itu belum masuk ke Coil. Ya. Masih di Kubik ya? Masih Kubik. Kemudian kita tiba-tiba gimana lupa ceritanya, akhirnya ketemu. Akhirnya kita sering main ke studionya si Kubik. Terus dia nawarin, mau nggak gimana kalau materi lu ini dibawa ke Jakarta, gue bawain ke si labelnya. Jadi vokalisnya dia dulu di LFM, almarhum Ari Malibu itu, dia kerja di Project Q ini, yang label Project Q itu yang dulu Slang ya, ngeluarin Slang album 1-3. Nah, almarhum Ari Malibu tuh kerja di sana. Jadi pada saat itu Adam udah ke si Ari aja. Akhirnya kita ke sana, ngobrol lah dengan waktu itu Budi Susatyo namanya. Ya dia bilang ya kayaknya dia ada ketertarikan. Nah, cuman dia pengen liriknya itu berbahasa Indonesia gitu. Kalau untuk musiknya sih dia tidak ngotak-ngatik, cuman dia bilang kayaknya bagusnya kalau liriknya bahasa Indonesia nih, bisa nggak dirubah ke bahasa Indonesia gitu. Gitu. Akhirnya ya request. kita rubah ke bahasa Indonesia. Kemudian ya kita rekaman lagi untuk ngebagusin lagi si materinya gitu. Ya akhirnya ya udah kita kontrak 2 album, cuman waktu itu kena apa sih waktu itu ya, Krismon kalau nggak salah. Tahun jadi 98 ya. Jadi Krismon, jadi akhirnya kerja sama si Project Q itu hanya 1 album doang karena habis batas waktunya gitu. Oke. Ya. Dan itu musiknya belum ke industrial berarti ya, masih belum. Cuman di situ memang kita udah masukkan banyak sampling, maksudnya sampling. Mungkin itu yang orang bilang mulai masuk. Mungkin orang saat di zaman tahun 90-an tuh belum terbiasa dengan sampling, misalnya sampling kita masukin suara air, suara besi dipukul, suara segala macam lah, kita banyak ngerekam suara-suara gitu. Jadi suara-suara itu yang kita masukin di dalam si lagu kita, atau kita ngerekam dari film gitu ya. Nah, jadi karena banyak sampling, misalnya sebelum lagu ada sampling, kemudian ada mungkin suara besi dipukul yang berulang-ulang gitu, itu kan ciri khas dari musik industrial ya, ininya berulang-ulang terus gitu. Sama gitu. Nah, itu yang membuat orang mencirikan si Coil itu udah mulai dicap sebagai band industrial gitu.